Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat ya. Ingat ya, di rumah aja, jangan kemana-mana ya. Nah, ini adalah hari pertama setelah UTS, pertemuan pertama kita setelah UTS. Kita akan membahas materi baru, bahasa pemrograman baru, tidak lagi membahas tentang bahasa C gitu ya. Hari ini kita akan membahas bahasa pemrograman baru, yaitu bahasa pemrograman Python ya. Nah, Python kita pengenalan dulu sebelum masuk praktikum ya, biar kalian tahu sejauh mana pemrograman Python ini tersebut ya. Nah, bahasa pemrograman Python, apa sih bahasa pemrograman apa gitu ya. Nah, kita lihat. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman dengan menggunakan interpreter language ya, yang mana program akan membaca hasil berdasarkan baris. Nah, ini maksudnya apa? Program Python ini untuk membaca codingannya, untuk membaca hasil programnya, dia membaca per baris gitu loh. Berbeda kalau misalnya dengan bahasa C. Kalau bahasa C, bagaimana cara menjalankan bahasa C? Otomatis semua codingan yang udah kalian buat itu wajib dibuat dulu sebenarnya dari awal sampai akhir. Nah, udah dibuat dari awal sampai akhir baru dijalankan baru bisa. Nah, berbeda kalau misalnya bahasa pemrograman Python ini dia membacanya per baris gitu. Jadi tanpa harus diselesaikan dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir seperti bahasa C, tidak, dia membacanya berbaris gitu, per baris lah intinya. Nah, kalau dia untuk menjalankan bahasa pemrograman Python ini, itu dijalankan dengan yang namanya interpreter language-nya, interpreter. Nah, gitu ya. Kenapa dibilang interpreter? Karena dia membaca per baris. Berbeda kalau bisa sih, dia dibaca dengan apa? Ada compilernya. Yang mana untuk membaca compilernya itu, untuk menjalankan compilernya itu, programnya itu wajib sudah selesai dari awal sampai akhir. Nah, itu yang membedakannya bahasa pemrograman Python. Nah, kenapa sih ada bahasa pemrograman Python gitu ya? Nah, kalau kita baca, basic dari Python adalah bahasa C mulai dibuat pada tahun 1985. Nah, gitu. Jadi, interpreter Python itu adalah dari bahasa C, dia ya gitu ya. Jadi asalnya bahasa Python itu ya dari bahasa C gitu loh. Nah, siapa sih yang merancangnya? Yang merancangnya itu adalah Guido van Gossum gitu ya. Nih, Guido van Gossum. Nah, lanjut lagi. Ini kurang terang cuman ini. Nih. Kita terangin. Nah, ini pendahuluan bahasa pemrograman Python. Apa yang menjalankannya? Interpreter language gitu ya. Nah, siapa ya? Dari mana awalnya? Dari mana dia diciptakan? Dari bahasa pemrograman C gitu. Nah, siapa yang menciptakan atau tahun berapa diciptakan? Bahasa pemrograman Python itu udah diciptakan dari tahun 1985. Siapa yang menciptakan dia? Yang menciptakan bahasa pemrograman Python itulah ini nih orangnya ya, Guido van Gossum gitu ya. Nah, inilah orang yang menciptakan bahasa Python gitu. Kenapa sih diciptakan bahasa pemrograman Python? Karena kelihatan bahasa C itu rumit gitu ya. Kelihatan kita harus membuatkan dari awal sampai akhir gitu loh. Kita kenalkan dulu modul yang dipanggil, kita deklarasikan dulu, kemudian kita inputkan, kita proses, kita outputkan, kita tampilkan gitu ya. Nah, berbeda kalau Python itu adalah mencari yang lebih mudah bahasa pemrogramannya dari C gitu loh. Jadi dibuatlah bahasa pemrograman Python gitu. Lanjut lagi, mengapa harus Python? Nah, ini jadi pertanyaan juga ya. Nah, kita lihat. Lihat nih. Most popular coding language of 2016. Ya, ini 2016. Sekarang kita udah 2020. Perhatikan bahasa pemrogram apa yang paling populer di dunia. Lihat. Python jadi posisi yang pertama dengan 26,7%. Nah, lihat kemudian apa lagi? Java 22,6%. Kemudian C++, kemudian C Crash, kemudian C bahasa C, kemudian JS, JavaScript gitu ya, Ruby, baru PHP ya. PHP udah urutan keberapa tuh PHP ya. Nah, lihat di sini ternyata yang tertinggi itu adalah Python. Nah, akhirnya kenapa kita harus belajar Python? Karena dia yang lagi booming-boomingnya gitu loh. Jadi kita wajib juga ingin tahu seperti apa bahasa pemrograman Python gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini mengapa harus mau Python gitu. Lihat bahasa pemrograman Python, contohnya ada framework yang
dibawa oleh Python, contoh Flask, Django. Nah, ini adalah yang digunakan untuk membuat website gitu loh. Membuat website. Contohnya Instagram kita, itu Instagram yang kalian gunakan itu frameworknya itu adalah dari Python gitu loh, Django gitu loh. Nah, ada lagi yang lainnya, contohnya seperti ini nih. Banyak package atau modul-modul yang digunakan itu yang berasal dari bahasa pemrograman Python. Kenapa Python? Karena Python itu bisa semuanya gitu loh. Akhirnya kenapa dia booming? Karena dia bisa semuanya gitu. Nah, nggak salah akhirnya seperti Google, Nokia yang udah bangkrut ini gitu ya, Yahoo, YouTube, ujung-ujungnya dia menggunakan framework di balik itu semua adalah bahasa pemrogramannya adalah Python gitu. Kenapa Python? Karena Python lah yang paling mudah gitu. Dia bisa untuk website, bisa untuk ke berbasis desktop gitu ya, berbasis website, untuk ke jaringan juga bisa gitu loh, keamanan juga bisa, semuanya bisa, dan itu udah dikumpulkan menjadi satu bahasa pemrograman yaitu Python. Nah, kenapa enggak kita harus belajar ini gitu ya kan? Satu, kita mempelajari Python, kita bisa mengendalikan semua. Berbeda kalau bahasa pemrograman sebelumnya, contohnya Java. Kita cukup cuma bisa untuk membuat desktop saja ya kan. Kalau untuk membuat website kita butuh apa? Berarti kita harus belajar bahasa pemrograman PHP. Kalau misalnya Android apa? Berarti kita harus mempelajari Android Studio. Berarti kan ada 3 bahasa pemrograman tuh yang berbeda-beda. Berbeda dengan Python. Kalau Python cukup satu aja tapi udah bisa untuk semua. Nah gitu. Itulah keunggulan dari Python, kenapa dia menjadi booming sampai tahun sekarang gitu loh. Nah, kita lanjut. Paham ya sampai di sini ya? Nah, kita lihat nih. Bahasa pemrograman yang paling booming ya, yang masih digunakan untuk dalam dunia pekerjaan gitu ya. Yang pertama MySQL. Kenapa MySQL? Ingat, semua program yang dibuat itu butuh penyimpanan datanya. Data, untuk menyimpan data, struktur data itu ada database-nya. Nah, untuk membangun sebuah database maka ada bahasa pemrogramannya untuk membangunnya, yaitu SQL, MySQL yang sering kita kenal gitu ya. Lanjutnya itu ada namanya Java. Nah, Java kenapa dia urutan nomor 2? Karena dia berbasis desktop. Semuanya ujung-ujungnya pakai Java. Apapun dia sebagai wadahnya gitu loh. Makanya Java. Kemudian JavaScript. Kenapa JavaScript? Ingat, lihat website sekarang. Bukannya bagus sekarang tampilannya, responsif dia, tampilan yang di komputer. Terus kita sesuaikan dengan handphone atau smartphone, kan menyesuaikan layar dia. Nah, tampilan juga animasinya bagus. Nah, itu dia menggunakan bahasa pemrograman JavaScript di PHP-nya tersebut. Kemudian Cypress adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat game biasanya ya. Itu kalau kalian download game di Play Store, itu banyak tuh yang game-game itu berasal dari bahasa pemrograman Cypress ini ya. Kemudian Python, baru Python urutan nomor 5 di dalam dunia kerja. Kenapa dia nomor 5? Karena dia masih baru gitu. Masih dirancang untuk kedepannya, dan ini naik terus presentasi dari Python ini. Kemudian C++, kemudian baru PHP yang gitu ya. Jadi PHP ini urutan keberapa ini? Urutan ke-7 dia gitu. Kemudian iOS, kemudian Ruby iOS adalah bahasa pemrograman untuk Apple gitu ya, iPhone misalnya, Mac OS-nya misalnya. PHP, kalau ini adalah bahasa pemrograman di dunia gitu. Kalau misalnya di Indonesia, apa yang pertama urutannya? Saya pastikan pasti PHP. Kenapa? Karena kita masih cenderung untuk website gitu loh. Nah, pasti PHP. Nah, kalau Python yang seberapa? Mungkin masih yang kesekian kalinya, tapi beda. Kalau misalnya di dunia, di luar negeri sana, mereka udah menggunakan bahasa pemrogramannya itu adalah Python gitu loh. PHP digantikan Python gitu, Java digantikan Python gitu loh. Semuanya jadinya ujung-ujungnya ke Python gitu loh. Akhirnya dia yang menjadi booming sekarang gitu. Makanya kita harus belajar juga Python ini seperti apa gitu ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan bahasa pemrograman Python? Itu gampang. Kalian klik aja itu. Ketik aja python.org. Di situ kalian bisa memilih versi dari Python yang kalian tinggal download ya. Pastikan versinya itu yang ngambilnya yang terbaru pun nggak masalah ya. Karena di sini ada 2 versi. Ada versi 3, versi Python 3, kemudian ada yang versi Python 2. Yang kita gunakan adalah versi Python 3, bukan 2 ya. Itu berbeda nanti cara codingannya kalau pakai yang 2 gitu. Nah, carilah yang untuk Windows ya, karena kita menggunakan Windows ya. Lanjut lagi. Nah, ini adalah Java development-nya gitu ya. Kalau ini diinstalkan juga masalah, nggak diinstalkan juga nggak apa-apa. Nah, ini contohnya. Ini Java kan. Ini adalah development kit-nya Java. Nah,
Ini kalau nggak diinstalkan nggak apa-apa juga. Cukup diinstalkan yang tadi aja. Ini nih aplikasi ini. Dan ini ringan kok, tampilannya juga seperti Notepad biasa kok ya. Jadi ringan. Kemudian ada juga menambahkan Python itu dengan JetBrains gitu ya, agar lebih mudah, tampilannya itu lebih menarik gitu. Nah, tampilan itu kan berbeda. Kalau misalnya kalian pertama install Python dan kalian jalankan, itu tampilannya seperti di sisi kiri ini nih, yang ini nih. Ya, yang install Python yang warna putih itu ya. Seperti itu, seperti Notepad, seperti command from gitu ya. Tapi kalau kalian menggunakan yang tadi PyCharm tadi, itu tampilannya sedikit bagus gitu loh. Modul-modulnya itu udah dilengkapinya di situ gitu ya. Tapi untuk dasar dulu kita instalkan ya Python aja dulu ya. Untuk selanjutnya tergantung kalian, kalau udah paham sebagai sejauh mana nanti terserah mau menambahkan modul-modulnya lagi gitu ya. Jadi itu adalah Python, itu adalah pengenalan dari Python gitu. Ini ada lagi nggak kira-kira? Oke, nggak ada lagi gitu ya. Nah, oke. Nah, kita akan lihat lagi ke mana ya? Ntar. Jadi paham ya, jadi itu sedikit pengenalannya. Untuk selanjutnya, kita akan lihat seperti apa sih dasar-dasar dari bahasa pemrograman Python ini. Nah, ntar kita lihat, kita putar dulu gitu ya. Nah, kita ambil dari awal lagi. Nah, di dalam bahasa pemrograman Python ini, itu tetap ada yang namanya operator-operatornya gitu ya, dasar-dasar dari pemrograman Python. Fungsinya contohnya nih ada /a, /b, f, e, n, t, v, ini sama seperti bahasa pemrograman C, ada kan, ada di sini juga kepake gitu loh. Kenapa dia ada kepake ini? Karena ingat, asalnya ini lahirnya Python juga dari bahasa C, jadi setidaknya sedikit-sedikit dari bahasa C ke bawah-bawah juga ke sini gitu ya. Nah, lanjut lagi. Fungsi perintah dari bahasa Python nih, contohnya %c, %s ya, i, d, ya bukannya di C bahasa C ada. Nah, di sini juga ada gitu ya. Nah, kemudian mengenal tipe-tipe data operator nih, sama operator-operator itu semua bahasa pemrograman pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya. Nah, ini nanti dibaca aja, nanti ini modul nanti kan saya kirimkan juga ya. Aritmatika, contohnya penjumlahan gitu ya. Ya, ini seperti biasa perpangkatan gitu. Kemudian sama dengan, tidak sama dengan gitu ya. Besar sama dengan, besar dari, lebih dari, itu masih kepake sampai bahasa pemrograman Python juga gitu. Lanjut lagi ya, kita lanjut aja. Oke. Kita kembali. Nah, itu dasar-dasar dari Python itu tetap ada gitu ya. Jadi bukan berarti nggak ada, tetap ada dia. Nah, contohnya seperti apa codingannya kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Python? Setelah kalian instalkan nanti silakan kalian buka bahasa pemrograman Python yang udah kalian install. Nanti tampilannya itu seperti ini nih ya. Ingat, yang dibuka itu adalah Python versinya tergantung yang ada selnya itu ya. Seperti itu tuh contohnya. Nah, tampilan yang seperti ini seperti tampilan dari CMD ya gitu. Ini adalah interpreternya gitu ya. Interpreter. Kenapa interpreter? Karena dia dijalankan berdasarkan berbaris gitu. Nah, hebatnya dari bahasa pemrograman Python ini adalah kalau kalian tekan angka 3 misalnya, langsung 3 ya kan. Nah, inilah hebatnya. Beda kalau misalnya bahasa C yang kalian belajar kemarin tuh. Bagaimana cara menampilkan angka 3? Otomatis kalian harus panggil dulu modul-modul yang digunakan. Otomatis kalian harus mengenalkan dulu variabelnya. Ya, variabelnya dari 3 misalnya number gitu ya. Variabelnya apa? Integer gitu kan, kayak gitu. Nah, kemudian kalian inputkan dia, kemudian baru diproses, baru output kan gitu. Nah, ini enak. Kalau misalnya bahasa Python, itu kalian tekan 3, dia udah ngerti bahwa ini adalah number, langsung di enter aja keluar hasilnya 3. Kalau misalnya kalian tekan 3 tambah 3, ya kan? Kalau misalnya di bahasa C kan harus diproses dulu tuh, deklarasikan dulu, diinputkan dulu, bikin prosesnya dulu, baru output, ya nggak? Nah, di sini nggak perlu pakai seperti itu. Kita nggak perlu kenal, dia udah ngerti sendiri maksud kita itu apa. Dia bahasa ini udah bahasa seperti layaknya manusia gitu loh. Makanya enak bahasa pemrograman Python ini. 3 tambah 3 langsung 6. 4 kali 4 langsung 16 gitu loh. Nah, jadi enak. Nah, tanpa kita harus mendeklarasikan dulu variabelnya, inputkan dulu, bikin dulu prosesnya. Nah, jadi sini enak, udah asik gitu loh. Nah, inilah yang membedakan bahasa pemrograman Python ini. Nah, bedakan kalau coba deh kalian bikin yang 5/5 ini nih.
5/5 ya kan, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Coba kalian bikinkan bahasa pemrograman di bahasa C yang hasilnya nanti seperti ini. Pasti akan panjang kan, pasti mungkin dapatnya 8 baris atau 10 baris gitu untuk mengeluarkan hasil bagi 5/5 ya enggak. Kalau ini cukup kalian bikin 5/5 udah hasilnya keluar gitu. Nah inilah yang mengasihkan dari bahasa pemrograman Python. Lanjut lagi. Nah nanti dalam membuat program nanti ini kan adalah interpreternya. Kalian wajib untuk codingnya itu sebenarnya bukan di sini, karena ini adalah wadah untuk menjalankannya. Codingan sebenarnya bukan di sini, tetapi codingannya itu adalah kalian klik menu file di atas ini nih, di pojok atas, file, kemudian ambil new ya, yang new apa gitu. Nah nanti tampilannya di sebelah sampingnya ini nih. Jadi nggak ada lagi yang kutip 3 itu tuh, kurung siku 3-nya itu nggak ada gitu loh. Kalian ngetiknya blank seperti di notepad gitu loh. Seperti di sisi kanan ini nih. Nah, kalian bikin di sini, kalian simpan namanya. Misalnya saya nyimpannya ini teks 4.py. Py itu apa? Python, bahasa codingan Python gitu ya. Nah, misalnya print gitu ya. Print buka kurung 1 ditambah 2 tambah 3 kurang 2 gitu ya. Nah, atau A disama dengan 1 ditambah 2 tambah 3 kurang 2. Print A gitu ya. Lihat hasilnya akan ada di sampingnya tuh. Oh ada sampingnya nggak sih? Oh nggak, di bawahnya tuh, di bawahnya sampingnya, di bawahnya. Contoh codingan program 1, contoh hasil programnya. Nah gitu ya. Nah jadi nanti kalian ngodingnya itu adalah di sini nih, di tampilan notepad. Bukan di siku 2, siku 3 itu gitu ya. Itu untuk menjalankannya nanti gitu ya. Nah nanti bagaimana cara menjalankan? Kalau udah kalian simpan tuh ada menu run. Nanti otomatis dia akan beralih ke interpreternya gitu. Nanti kalian coba aja, nanti paling ngerti sendiri gitu ya. Nah ini adalah contoh-contohnya. Nggak perlu kita mengenalkan variabel di sini. Nggak perlu kita inputkan di sini. Nggak perlu kita bikin proses. Di sini aja langsung kita print aja nih contohnya. Print 1 tambah 2 tambah 3 kurang 2. Udah hasilnya langsung keluar tuh ya kan. Nah contoh seperti itu. Itu mengasihkan dari bahasa pemrograman Python gitu ya. Lanjut lagi. Nah ini contohnya ya. Ini codingan sederhana yang masih kita bisa gunakan di interpreternya langsung ya. Ini masih bisa, tapi ada nanti beberapa codingan selanjutnya kalau udah jauh, udah besar itu nggak bisa lagi kita gunakan di interpreternya. Kita harus bukanya di file, ambil new file, nanti seperti notepad tadi tampilannya seperti ini nih, yang pojok kanan ini. Nah baru di sini kita codingkan. Untuk menjalankannya tekan run, otomatis nanti akan beralih ke interpreternya ini gitu ya. Nanti ngerti sendiri. Nah ini adalah contoh tampilan-tampilan dari codingan. Nanti ini adalah materi pertama dari praktikum kita adalah number gitu ya. Kalian silahkan codingkan ini semua nanti di bahasa pemrograman Python kalian nih contohnya. Ini contohnya. Bisa kita menggunakan variabel? Bisa. Contohnya ini. Tapi nggak perlu pakai modul lagi. Contohnya A. Nggak perlu lagi saya menjelaskan A ini apa tipe datanya. Apakah di integer atau float? Enggak. Saya langsung aja nih bikin A sama dengan 2. Ya berarti 2-nya itu nilai dari A gitu ya. B sama dengan 5. C sama dengan 8. D adalah hasil dari penjumlahan dari A tambah B dikali C gitu ya. Print hasil sama D gitu ya. Nah jadi gampang, cuma 5 baris jadi. Coba dah kalau bahasa C, panjang-panjang nih codingannya ya enggak. Nah ini enaknya dari bahasa Python gitu ya. Nanti dicobakan ini semua. Ini saya lihatkan semuanya nih. Saya lihatkan, nanti tinggal dicobakan saja gitu. Ini. Nah lihat nih seperti ini. Ada persen 0 .f masih kepake seperti di bahasa C. Nah, kenapa? Karena kan bahasa asalnya dari bahasa C gitu. Nah, nanti gampang ya, nanti dicobakan. Contohnya ini, kita kalau udah codingan panjang seperti ini, itu nggak bisa digunakan di interpreternya langsung. Kalian harus di file baru gitu ya. File simpan. Nanti untuk codingannya dibikin di sini, nanti untuk menjalankannya dia akan beralih ke interpreternya nanti gitu ya. Semoga kalian paham ya yang saya maksudnya apa, nanti dicobakan gitu. Lanjut lagi, udah ya. Silahkan nanti dicobakan diinstalkan Python-nya di laptop masing-masing gitu ya. Nah, nanti modul akan saya kirimkan di Google Classroom ya. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada ya nanti ini dicobakan saja gitu ya. Ya setidaknya ini adalah pendahuluan dulu biar kalian mengerti Python itu kenapa harus Python gitu ya. Nanti kalau ada yang bertanya nanti silahkan di komen di bawah aja gitu ya. Ini video kita kan nggak bisa zoom gitu ya. Karena saya nggak bisa zoom, kenapa? Karena di sini jaringan susah, lelet banget gitu ya. Ini mau upload video juga bingung nih berapa lama nanti itu ya. Jadi kalian pahami aja video ini, nanti saya kirimkan modulnya. Praktikum tetap berjalan tapi di rumah masing-masing. Saya nanti akan lihat hasil dari codingan kalian seperti ini nih, screenshotnya gitu ya. Paham ya kira-kira?
Nanti video ini nanti saya upload ke Google Classroom kita atau di mana gitu, lihat aja nanti ya, atau ke YouTube atau gimana gitu ya. Nanti untuk komen-komen silahkan komen di bawah gitu ya. Jangan lupa nanti kalau saya upload ke YouTube, komen apa lagi, like dan subscribe gitu ya, subscribe. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, stay at home ya, di rumah aja gitu ya. Oke, bye bye.